sampai kalau misalkan gini, dia berbuat kesalahan, sudah dikasih tahu untuk diperbaiki, terus istilah kata dimaafkan ya. Tapi dia berbuat itu lagi, dimaafkan lagi, berbuat itu lagi, sampai ketiga kali berbuat itu lagi. Selingkuh itu sampai 3 kali? Gila. Terus di Jalan Pajajaran sejauh 1 km. Menurut kamu sayang itu definisinya apa sih yang? Ada gigiku. Definisi sayang Iya. buat aku itu rasa cemas, khawatir gitu kan. Kalau misalkan nggak ada kabar tuh ya khawatir gitu kan. Terus perasaan ingin melindungi ya, terus ingin selalu bersama. Apa lagi ya definisi sayang? Itu sih seperti itu sih. Kalau misalnya nih kita marah-marah gitu, tapi marah-marahnya ini menurut setiap pasangan beda-beda. Mungkin menurut aku baik, menurut kamu kan belum tentu dianggap baik kayak gitu kan. Wajar nggak tuh pasangan tuh sering marah-marah gitu. Cuman menurut si pasangan ini itu yang baik buat kamu gitu. Wajar kok. Wajar. Nah, kamu sendiri seberapa paham sih memahami itu demi kebaikan kamu, atau itu memang cuman ego si cowoknya aja gitu? Seberapa paham kamu mencerna si cowok ini marah-marah tuh ini kebaikan demi kebaikan aku nih, atau ini cuman egonya dia doang nih nggak mau turun gitu? Kan kadang saran itu ada yang bisa langsung masuk, bisa diterima, ada yang enggak ya. Iya. Nah, itu balik lagi soal komunikasi sih. Oke. Nah, sekarang kan kamu ada 2 segmen nih, ada yang bisa diterima, terus ada yang nggak bisa diterima. Segmen yang bisa diterima itu yang bagaimana sih, yang? Segmen yang bisa diterima itu, iya, marah-marah yang bisa diterima gitu. Marah-marah kalau yang ada alasannya lah. Tapi marah juga pasti kan ada alasannya. Semua marah ya, itu semua ada marah alasan. pasti ada alasan. Tapi maksudku kan dibagi ada 2, ini yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Ya. Segmen yang bisa diterima itu yang seperti apa sih? Yang biasanya tuh apa ya? Yang bisa membuat aku tuh kepentok itu mungkin itu pasti udah, bisa langsung aku terima. tapi pasti di suatu saat itu pas kepentok itu pasangan kamu pasti udah nggak marah-marah sih menurut aku. Karena kenapa? Sebelum kepentok pasti dia kasih tahu, karena dia nggak mau kamu kepentok gitu. Pasti pasangan ini tidak akan mau kamunya kepentok gitu ya. Nah, adakah sebelum kepentok gitu? Berarti kamu tidak bisa itu ya? Nggak bisa langsung nerima. Ya, berarti kayak butuh waktu buat nyernanya dulu. Kayak gitu. Karena ya gitu, maksudnya kan dua pemikiran itu kan berbeda. Kita kan nggak mungkin selalu satu pikiran kan. Ya, yang namanya manusia itu diciptakan berbeda-beda, benar. Iya, makanya di sini aku kenapa mau nanya, setidaknya kita bisa meredam emosi kita ketika kita emosi gitu, karena kita udah tahu, oh ternyata dia bisa terima aku dengan pressure, masukan aku dengan pressure gitu kan, di saat yang begini gitu.
Dan aku nggak setuju ketika kamu kepentok aku baru marah-marah. Aku udah kayak Mr. VJ, Apa tuh? polisi India, yang datang di akhir aja gitu. Kalau kamu kepentok untuk dimarah-marahi itu bukan ngasih solusi. Ya. Mungkin ada sih orang yang kayak gitu, yang bego sih lu gitu. Udah gue bilang berapa kali kepentok kayak gini, baru aja lu kayak gini. Nggak bisa. Di saat itulah kita mengayomi pasangan kita. Karena kenapa? Ketika dia kepentok, pasti dia merasa terpuruk di situ. Iya. Lebih kita purukkan lagi dengan kita marah-marah. Nah, gitu. Tapi selama ini ayah nggak pernah sampai marah-marah begitu. Makanya aku kalau misalkan udah kepentok tuh pasti ya udah ya. aku Ada nurutin. penyesalan. Ya ada penyesalan. Benar. Terus ya udah aku nurut apa kata ayang gitu kan jadinya. Karena kenapa? Semua wanita itu memang keras kepala. Ya kan? Kalau ada yang bilang wanita itu tidak keras kepala, berarti Anda bukan mendapatkan wanita. Jahlah. Oke, nah sekarang sih di posisi aku, apa sih rasa sayang itu? Rasa sayang itu adalah bagaimana kita menanggapi kekurangan dan kelebihan pasangan. Gimana kita menanggapi marahnya, gimana kita menanggapi sedihnya, gimana kita menanggapin bahagianya. Jika ada cowok yang sudah bisa sempurna menanggapi itu, kayaknya dia malaikat deh. Wow. Karena aku sendiri tidak bisa sesempurna itu. Tapi buat aku ayang tuh Ya, tapi tidak terlalu menutupi kekurangan aku justru. harus Iya. itu memang fungsi dari pasangan. Oke, kalau misalkan itu kan dalam sudut pandang sayang sebagai pasangan ya. Ya, Tapi kalau sayang sebagai maksudnya selain pasangan gitu kan itu apa? maksudnya gimana? Kamu ngasih pertanyaan atau Pertanyaan. statement? Pertanyaan. Pertanyaan. Ya, berarti kan maksudnya kan kalau misalkan sayang itu sebagai pasangan kan rasa seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalkan bukan pasangan nih, misalkan gitu, misalkan ya kayak sama adik atau sama kakak itu ya general. Kalau ke saudara gitu, sayangnya itu berbeda. Sayang karena kita udah satu darah. Kebetulan kita nggak satu darah, nggak satu gen. Iya. Dan kita tidak dari kecil tidak Tidak selalu dipupuk, sama. tidak dipupuk oleh orang tua. Kamu harus jaga sayang kamu. Kamu nggak perlu mati-matian sama orang yang kamu sayang gitu. Tapi ibu kita mengingatkan, ini kakak kamu loh, kamu harus sopan. Ini kakak kamu loh, kamu harus jaga. Ini adik kamu loh, harus kamu jaga gitu. Dan ketika misalnya orang tua sudah tidak ada, itu sudah menjadi wasiat, mau tidak mau gitu. Ya kan? Adapun orang yang tidak, saudaranya tidak diperdulikan, tidak, berarti itu kembali lagi ke cara dia menangkap kasih sayang dari keluarga. Ya, semua ini bersangkutan sama rasa sayang, kasih sayang. Nah, rasa sayang aku ke kamu itu kayak belajar terus, karena nggak ada sempurna. Ya, aku bilang tadi sempurna itu adalah memahami sedihnya kamu. Setiap detik tuh harus dimengerti gitu. Sementara aku nggak mengerti, cuman belajar untuk menutupinya gitu ya. Nah, menurut kamu? Kok aku kayak dikasih pertanyaan yang Ya harus deep sih sebenarnya. Kan ini secara global itu dirasakan oleh semua insan gitu. Terkadang ada insan yang putus asa dengan rasa itu, ya kan? Ada yang namanya mengerti sampai hari itu ada. Gitu. Nah, gini, sekarang
tadi masalah ini ya. Kalau deg-degan. Ini masalah kita tadi masalah sayang ya. Heeh. Seberapa pengertian kamu masalah pisah sekarang ini? Pisah itu ada pemahaman kamu terkait pisah apa sih yang? Bisa nggak bersama kan? Oke, pisah tidak bersama itu dalam artian Udah nggak ada lagi saling memahami. tidak saling memahami. Apakah ada rasa cinta di rasa pisah? Nggak ada. Kenapa? Ya karena kalau udah memutuskan untuk memisah, berarti ya sudah berhenti semuanya. Makanya jangan ada kata pisah gitu loh. Benar banget. Nah, sekarang konteksnya saya puter. Aku puter maaf kalau jadi saya sih. Aku puter konteksnya sekarang ya. Oke. Ketika dua insan ini yang berpasangan, salah satu sudah tidak nyaman dengan pasangannya, dia melepas pasangannya dengan pikiran tidak bagus rasa sayang itu dengan rasa terpaksa menjalaninya. Apakah itu rasa sayang? Terus pasangan itu melepas Pasangannya, Heeh. karena pasangannya udah gak nyaman kan? Berarti terpaksa dong menjalani hubungan. Rasa sayangnya itu dari sisi si yang melepaskan atau yang dilepaskan? Yang melepaskan. Yang melepaskan Ya, rasa sayang itu. Yang dilepaskan sudah pasti tidak merasa sayang. Iya. Nah itu salah satu bentuk rasa sayang. Bentuk rasa sayang. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalkan hal itu terjadi ya, apalagi terutama untuk pasangan yang sudah menikah, pasti kan adalah nanti kita masanya itu, aku nggak nyaman nih yang kalau kamu kayak gitu, kan aku udah bilangin. Nah, semaksimal mungkin ya namanya kita kan sayang sama pasangannya. Ya semaksimal mungkin kita membuat dia nyaman gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya berubah pelan-pelan, memperbaikinya gitu. Karena kan pernikahan itu kan sakral, nggak bisa main langsung enak dilepas begitu aja, kecuali belum menikah. Tapi kan ini kan sudah menikah, itu kan komitmen seumur hidup dan maksudnya itu kan perjanjian yang sakral. Dia nggak bisa dong main langsung lepas gitu aja, walaupun dengan notabene dia tuh sayang. Nggak bisa kayak gitu. Kalau udah nikah tuh beda, kecuali belum nikah. Kalau belum nikah oke lah melepaskan untuk orang yang tidak nyaman dengan dirinya gitu. Tapi karena itu dia menunjukkan sangat sayang gitu. Jadi kayak istilah kata kayak cinta tak harus saling memiliki gitu kan. Jadinya. Tapi beda halnya kalau kondisinya itu sudah menikah. Aku nggak setuju sih kalau misalkan kondisinya sudah menikah itu nanti jadinya tuh melepaskan gitu. Enggak, karena kedua belah pihak itu harus sama-sama saling berjuang. Jadi bukan cuman si yang nggak nyaman si yang salahnya ini loh, yang berusaha untuk memperbaiki hubungan gitu kan, berusaha untuk lebih baik, memahami pasangannya lagi untuk membuat pasangannya itu menjadi nyaman lagi. Tapi dari segi si yang merasa tidak nyamannya ini juga harus berusaha lebih baik lagi gitu, harus berusaha lebih memahami lagi pasangannya, lebih mengerti lagi. Jadi jangan strict banget gitu loh, karena kalau strict banget pecah. Susah untuk melebur. Jadi konteksnya mana dulu, apakah dia sudah menikah ataupun belum menikah. Nah gitu kan ya. Ini kan pisah itu kan pasti nggak sekali aja ya. Ada orang misal, gue pisah nih hari ini gitu, terus langsung dipisahin gitu. Kan nggak ada yang kayak gitu kan. Pasti yang kayak gue pisah, coba dipikir dulu. Ada momen kayak karantina dulu gitu, atau
kayak ada yang memang bisa ranjang Break. dulu kayak gitu kan. Nah, ini terkait walaupun sabar itu nggak ada ujungnya sih sebenarnya kan, Iya. ya kan. Nah, tetapi secara logika nih, seberapa inikah apa namanya, seberapa jauhkah orang itu Ya. seberapa jauhkah orang itu bisa ngomong gue sabar nggak nih? Bentar, bentar. Sewajarnya kesabaran itu sampai kapan sih? Maksudnya itu emang sih kesabaran itu tidak ada batasnya. Betul. Cuman kan secara manusia kita kan istilahnya talak itu sendiri ini kan lebih beratnya ke pasangan yang sudah menikah ya. Karena itu ya pasti harus ada komitmen. Dengan komitmen itu kan ada kayak talak 3 itu udah nggak bisa bersatu lagi gitu. Talak ketilu. Ya, yang kayak gitu kan itu sebenarnya nggak bisa bersatu lagi kan. Udah Nah kayak bisa. kamu gitu jatuhkan perasaan kamu, gua harus pisah gitu. Udah nggak ada cara lain gitu. Nah itu dengan tanda-tanda apa gitu? Tanda-tanda kalau Nah aku kasih clue. Misalnya kelihatan pasanganmu selingkuh, nggak ada cerita lagi, ya mesti itu, gitu. Itu satu. Oke. Kedua, di luar kesalahan yang tadi ya. Oke, yang itu yang contoh aku tadi. Ya, di luar selingkuh itu sampai kalau misalkan gini, dia berbuat kesalahan, sudah dikasih tahu untuk diperbaiki, terus istilah kata dimaafkan ya. Tapi dia berbuat itu lagi, dimaafkan lagi, berbuat itu lagi, sampai ketiga kali berbuat itu lagi. Selingkuh itu sampai 3 kali? Enggak, bukan selingkuh. Kesalahan jadi yang itu sama, di luar ya? Di luar selingkuh. Ya. Ya pokoknya batasnya sampai 3 kali lah kalau untuk memaafkan itu udah cukup. Misalnya begini, aku nggak mau ya ketika aku ngomong kamu bercanda. Nah itu kan kekilafan. Ya. Itu kekilafan, tapi itu kesalahan. Ya. Apakah itu termaksud gitu? Itu mah minor banget. Minor maksudnya gimana? Itu mah kesalahan yang apa ya? Itu mah kesalahan yang kecil yang apa sih? Memang itu nanti akan melukai pasangan dengan merasa pasangan itu menjadi tidak dihargai karena omongannya dipotong. Yeah. Tapi kan itu bukan suatu kesalahan yang fatal. Oh, berarti ini lebih ke kesalahan fatal. Kayak nyuri gitu ya. Ya, mungkin main judi. Ya betul. Pokoknya yang mabok-mabokan. Yang mayor lah. Kesalahan fatal tuh yang kesalahan yang mayor, yang besar gitu kan. Yeah. Kalau yang sebatas seperti itu kan artinya itu komunikasi kan. Kalau masalah itu bisa diperbaiki. Semua bisa kata walaupun lebih dari 3 kali nggak melakukan kesalahan, karena kan kita hidup itu kan nanti bersama pasangan itu lama, dalam jangka waktu lama yang ya mudah-mudahan umur kita masing-masing itu diberikan yang panjang. Yeah. Gitu kan. Jadi kita lebih bisa hidup bersama itu lebih lama lagi gitu kan. Dan itu kan kita nggak tahu kita sampai kapan kita hidup bersama. Yeah. Kalau misalkan dalam jangka waktu panjang itu kan pasti istilah kata itu tuh karena udah habit ya. Yeah. Walaupun diperbaiki nih, nanti bisa aja tahun depan dia seperti itu lagi. Kita kan jadi yang tahu. Okay. Dalam hal komunikasi ya. Makanya perlunya keterbukaan, saling mengingatkan, saling memaafkan, saling mengerti, saling memahami, ya itu memang masalah komunikasi tadi ya? Ya itu kan masalah komunikasi. Kecuali tuh kayak tadi kalau misalkan kesalahan mayor tuh kayak misalkan tadi ya mencuri lah, narkoba lah atau apa, itu mah aduh. Itu kan udah perbuatan itu mayor banget, itu udah perbuatan yang tercela lah ya. Nah, ini terkait komunikasi juga, tapi perbuatan tidak sopan ya. Seperti apa nih coba? Misalnya aku marah-marah gitu, lu apa sih anjing gitu. Nah, bahasanya itu moral kan ya. Nah, tapi itu kan komunikasi. Komunikasi. Apakah bisa terterima oleh tadi yang kita bilang sabar itu ya, yang mengakibatkan orang tuh bisa, menurut kamu bisa pisah gitu. Bisa, ya. Nah itu apakah yang bisa dimaafkan atau yang masuk ke 3 kali tadi, 1, 2, 3 itu gitu? bisa dimaafkan sih.
Berarti bisa dimaafkan. bisa dimaafkan. Oke. Berarti fix kamunya nggak sukanya di orang yang membuat kayak di apa pencurian. Kamu ada kamera di atas foto. Si belnya udah pakai, udah ya. Udah pakai. Kita harus taat aturan juga ya, walaupun sebenarnya ini kita nggak fokus ke kamera, kita fokus ke jalan sih sebenarnya. Cuman sedikit omongan biar saya nggak ngantuk, gitu ya kan. Oke, kembali lagi tadi ke poin-poinnya ya. Berarti itulah perbuatan yang bisa dimaafkan, yang tidak bisa dimaafkan. Ya, Begitu betul. kan ya. Terus, Deep banget nih ngomongannya nih. ya nggak Duh, apa-apa, kita mau Membuat bahas. aku deg-degan. Menurut kamu, Yap. seberapa lamakah orang itu bisa sayang? Bisa selamanya. Bisa Bisa sampai menutup mata, bahkan dia masih ada rasa sayang. Oke. Saking sayangnya, istilah kata gini, ditinggal sama pasangannya, ditinggal berpisah karena meninggal ya, Iya. itu dia nggak akan mau lagi mencari pasangan baru lagi. Ya udah kan udah mau. Nah, oke. Ketika dia cari pasangan baru, apakah dia juga nggak sayang? Ketika pasangan sudah tidak ada. Ini kan kita konsepnya dari tadi pembukaannya sayang ya. Sayang. Apakah itu sayang gitu? Ya. Iya. Nah, ketika dia pasangannya sudah tidak ada gitu. Terus dia mencari Dia pasangan yang baru. Tapi tidak langsung. Iya. Karena dia merasa kesepian atau memang banyak mudorotnya begitu. Ini yang berat banget sih sebenarnya, karena kan ini banyak opini yang berbeda-beda ya. Iya. Pokoknya nggak disclaimer harus seperti ini sih gitu Ya. kan, karena ya buat aku Ya, ini buat kamu aja. ya, buat aku Setiap orang itu berbeda-beda pendapat. kalau misalkan seperti itu ya sudah tidak sayang lagi gitu. Ya, karena mencari warna baru kan. Saya mau coba rasa baru. Ya, oke. Nah, itu kan segi pandang kamu. Aku nggak bisa bilang kamu nggak usah ragu Iya. gitu. Ya, Itu segi pandang kamu yang mau pede aja. Tidak ada yang bisa nyalahin. Emang semua orang harus jadi kamu, tidak. ya walaupun memang ada yang bilang karena kalau misalkan udah kelamaan sendiri emang nggak bisa, maksudnya dia harus hidup ada pasangan gitu misalkan gitu ya. Ya udah menikahlah lagi saja gitu. Tapi itu tidak buat aku, makanya kalau buat aku menikah itu ya sekali seumur hidup gitu. Kalau aku kan segi pandangan aku kayak kalau dia sudah tidak sanggup, misalnya dia kerja harus ada yang perhatiin, lipatin baju ini mungkin Masih kalau- bisa ada pembantu. Oke. Kenapa harus Kan kalau diribetin gitu ya? mungkin pembantu nggak bisa ajak ngomong juga kan. Ya Dia perlu teman ya berbicara ya kan, teman untuk ya teman hidup itu kan banyak ya artinya kan dalam hal komunikasi. misalnya kayak dia nggak bisa apa, kalau anak itu nggak ada ibu kayaknya dunia bakalan geser nih gitu kan. Mungkin itu dari segi pandang aku, jadi kayak dia tuh lebih mikir kayak oh ya anak gua kehidupan gua tuh kayaknya harus ada yang manage gitu kan. Nah itu segi pandang aku. Kalau yang cewek kan kayak dia nggak bisa nyari gitu, pencariannya nggak ada gitu, dan nikah kan sebenarnya kan kayak cowok itu harus ada pendapatan ya. Nah itu yang diberatkan untuk kepala keluarga, karena wanita tidak digambarkan seperti kayak gue nggak bisa nih nyari gitu kan. Bukan sisi matre nih ya, kayak dia udah tua gitu kan, udah nggak bisa fakir miskin gitu kan, nggak ada yang ngelindungin gitu. Kalau dulu kan ada hamba saya kayak gitu kan.
maksudnya jadi Kan- lebih baik dia menikah lagi gitu. Bukan konteksnya dia masih muda nih, janda muda, janda pirang, asik gitu. Janda pirang, kalau yang sekarang kan janda pirang kayak gitu kan. Bukan yang sisi kayak gitu, dia udah tua, dia mikirin kehidupannya, anak-anaknya, biar ada yang ngarahin. Dan tidak semua anak-anak itu suka sama ibu tiri. Nah itu Oke. makanya di situ. Oke. Dan ada juga yang kayak, oh gue butuh nih sosok seorang ibu gitu kan. Mungkin anaknya nyariin pasangan untuk Orang ibu tuanya. dan bapaknya kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu di posisi saya, di posisi aku gitu kan. Ya makanya kan beda-beda ya. Iya. Beda-beda Beda. mungkin ya, aku Heeh. ngambil dari sudut Sisi pandang yang kamu pandang. gitu. Tidak harus sama, karena kalau kita sama, aduh, nggak ada Oh, jadi kemajuan, cewek dong? nggak ada kemajuan kita. Kalau kita sama Jangan kesetaraan gender dong. Oke. Kesetaraan gender dong. Mau cewek mau cowok sama aja. Oke, tadi sayang gitu. Apalagi ya, pembahasan kita terkait sayang ya. Tadi sebenarnya sayang seumur hidup itu udah pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Karena kenapa? Yang gak mudah lah untuk sebenarnya konstan untuk sayang itu, karena makanya kenapa ya? lawan terberat dari sayang itu menurut aku adalah kebosanan. Bosan dan egois. Egois itu lebih ke bosan menurut saya. Kalau dia nggak bosan, nggak mungkin kayak egois gitu. Wah, kamera kita goyang-goyang ya, kayak kita perlu beli stand deh. Aduh, aku takut jatuh. Enggak, itu ada perekatnya, namanya cinta. Aduh, nggak bisa ketawa gede-gede sakit giginya. Oke, nah sekarang ya, cinta itu ada karenanya nggak sih? Cinta itu ada karenanya. Iya. Bisa. Jawabannya iya apa enggak? Iya. Iya, berarti kan kalau bisa berarti iya. Misalkan Kamu aku cinta Ayang karena sayang. Kita nggak bahas cinta. Cinta beda persepsinya sama sayang. Kamu sayang seseorang itu karena apa sih? aku sayang seseorang karena dia baik. Walaupun memang pada dasarnya manusia itu adalah baik, tapi beda loh ya. Gimana ya? Tapi di sini aku ada yang lucu sih dari persepsi kamu sih. Nggak apa-apa. Jadi gini, kalau kamu not orang itu sayangnya dari baik, gini loh, aku sayang nih sama dia baik gitu. Kamu gampang ketipu tau. Nah, itu kelemahanku. Cowok itu kalau ada maunya dia baik loh. Nah, ya kan? Ya. Nah itu ya udah. Ya pokoknya udah terjawab kan? Enggak, belum. Pasti nggak baik aja gitu. Ada yang baik, tapi nggak serk menurut kamu? Baik. Iya. Makanya yang Jadi, pertama tuh tipe itu keduanya apa? Nah, itu maksudnya. Tipe keduanya. Yang bikin kamu sayang. Untuk sebagai apa nih? Sebagai pasangan kah? Sebagai orang yang kamu sayang. Sebagai orang yang aku sayang. Iya. Berarti ini general ya, bukan cuma sebagai Keluarga pasangan. tidak masuk. Keluarga udah otomatis sayang. Kalau sama temen juga masuk nggak? Masuk, pasti itu masuk. Nah, pertama baik, kedua yang lebih cenderung sepemikiran. Sepemikiran. Itu konsep general ya. Ya general ya, ini kita general. Oke, sekarang kita mulai sempitin. Sayang untuk menjadi pasangan. Apa kriterianya?
Soalnya kayaknya tuh saya nggak punya kriteria. Kamu sudah membantah satu Ada sih. pendapatmu. Ada sih, enggak ada. Baik itu adalah Ada, salah satu ada. kriteria. Ada. Pertama, aku tuh selalu sayang sebagai pasangan ya. Iya. Yang pasti dilihat dari agamanya dulu. Itu satu. Oke. Harus seiman. Kedua, dia ya menjaga itu sholatnya. Ketiga, dekat dengan ibunya. Itu kayak buat aku nih ya, laki-laki yang dekat sama ibunya itu, yang bener-bener sayang banget sama ibunya tuh, Masya Allah banget gitu. Itu agama, dekat sama ibunya. Terus ya tapi itu sih yang paling utama. Yang lainnya tuh lagi itu mah nggak ada gitu, maksudnya. Berarti yang menjadi patokan kamu dan Yang- tolak ukur yang kamu baiknya cuman karena dia patuh sama orang tuanya dan dia agamanya seiman sama kamu. Dan baik. Ya itu udah pasti. Cuman itu saja kan patokannya. Jadi yang baik, yang perhatian sama kamu itu bisa saja tidak jadi kriteria kan. Yang baik apa? Yang baik sama kamu. Ya yang- itu udah termasuk yang. Enggak, yang jadi kriteria. Walaupun itu jadi termasuk kriteria dari ibu, dia sayang sama ibunya. Ya udah Ya, iya masuk. udah tergambar di situ bagi kamu. Cuman itu tidak konsen pertama karena itu bisa hilang. Perhatian sama kamu, baik sama itu kamu. justru itu juga. Iya, karena konsen pertama, misalnya kamu ketemu sama orang nih, baik nih orang nih gitu kan. Bukan konsen pertama kamu. Adalah seberapa taat dia sama ibu dan agamanya. Karena itu sudah menggambarkan si baik tadi, si perhatian tadi gitu kan. Bukan dia perhatian sama kamu nggak ngelihat ibunya lagi gitu, baik sama ibunya lagi enggak gitu. Oh, kayak itunya. Nah, itu kan. Iya. Maksudnya aku nangkap di situ. Iya, iya. Karena kita harus bagi, karena ada orang yang perhatian di awal, cowok itu perhatian di awal, di akhirnya ternyata kurang ajar gitu. Nah, gini. Ada tipe kamu sebagai cewek menanggapi cowok, ya kan? Ada sebagian tipe dari cowok ini, dia sayang banget sama ibunya. Tapi dia sayang sama ibunya, tahu agama, tapi tidak taat. Oke? Dia bisa mengaji, tartilnya bagus, tapi masalahnya pergaulannya dia suka minum-minum. Aduh. Tapi tidak suka judi. Ya. Oke? Oke. Dia tidak suka judi, cuman karena dia sama teman-temannya minum dong ke bawah-bawah gitu. Dan itu ngerokok, judi itu susah banget untuk dilepas. Ya. Walaupun nanti ada di sini yang mudah ngelepas, itu kamu good banget. Wah, sih. luar Good. biasa. Ya. Nah, Karena perjuangannya susah. oke. Tadi kriteria kamu dapat. Bukan taat agama, nggak dapat sih sebenarnya kalau taat agama. Tapi dia tahu agama. Ya. Sayang sama ibunya. Cuman kan ada orang yang kayak ekonominya hancur-hancuran, dia nggak bisa nangani itu, dia pusing kepalanya, dia stres, perginya ke minum. Apakah itu bisa ditoleransi olehmu? Minum ya? Minum, Enggak. rokok. Oke, disclaimer. Apa? Pada awalnya untuk masalah rokok ini ya. Iya. Pada awalnya aku tuh sangat anti terhadap rokok untuk menjadi pasanganku. Maksudnya gini, aku sangat anti mempunyai pasangan yang ngerokok. Oke. Nah terus ya karena di zaman yang sekarang ini, terus juga apalagi di Jakarta gitu kan, kayaknya itu udah hal yang sangat tidak mungkin gitu, orang itu tidak nggak ngerokok gitu ya. Oke. Nah, suatu ketika ya ini bukannya mengungkit masa lalu, enggak, soalnya ini kan Pengalaman. menjadi suatu pengalaman, Pelajaran. ya kan, betul, untuk pelajaran menjadi lebih baik lagi gitu kan. Maaf ya, ini kameranya nggak fokus guys. Oh, nggak apa-apa. Itu namanya efek itu. Kalau di TikTok kan ada efek ya. Nah, itu Aduh, takut jatuh itu nih. Oke, terus kita lanjut. Jadi
aku tuh terlalu strict banget yang. Jadi aku tuh gak mau punya pasangan yang kayak gitu. Kalau untuk misalkan nongkrong sama temen-temen, mau temen itu ngerokok di depanku pun asapnya kagak dihindarin biar nggak kena aku tuh. Walaupun aku kena asapnya dia, isa kata teman-temanku pada ngerokok semua, it's okay, aku nggak masalah, gitu kan. Mau temanku berjudi pun, mau temanku minum di depanku pun, aku tidak masalah karena itu bukan pasanganku kan. Tapi kalau menjadi pasanganku, aku sangat strict terhadap itu. Bahkan sampai ngerokok pun aku nggak mau. Dan suatu ketika ternyata dulu ya ternyata dulu yang menjadi pasanganku tuh maksudnya merokok di belakangku diem-diem gitu, ngumpetin itu selama bertahun-tahun karena takut ketahuan sama aku dan aku marah-marah gitu kan. Jadi nah itu dia pentingnya sebuah kejujuran dalam hubungan. Dan ternyata aku salah, maksudnya aku terlalu strict seperti itu gitu kan, maksudnya aku nggak open minded gitu kan. Aku terlalu mengharuskan orang itu menjadi apa yang aku mau. Gitu. Jadi kita nggak boleh memaksa balik lagi ke pasangan. Sayang tadi. Iya betul, balik lagi ke sayang lagi kan. Jadi ya menerima apa adanya lah gitu kan. Karena kenapa waktu itu aku strict seperti itu ke pasanganku yang dulu? Karena memang dulu dia memang nggak ngerokok. Jadi tuh dia baru ngerokok itu setelah berhubungan, setelah punya hubungan sama aku di tahun keberapa gitu. Ya karena kebawa arus katanya gitu, maksudnya maksudnya biar lebih santai lah, fleksibel sama orang, jadi makanya ngerokok gitu kan. Ya apapun itu alasannya gitu kan ya, lebih baik tuh jujur aja gitu kan, dibandingkan aku harus tahu itu dari belakang. Satu, kedua yang mengetahui itu juga bukan aku sendiri tapi temenku. Jadi kayak membuat aku tuh makin marah tuh di situ gitu loh. Mendingan jujur aja ngomong gitu kan. Kalau misalkan ya udah emang aku tuh begini, aku tuh begitu, itu akan, walaupun awalnya mungkin awalnya aku tidak bisa menerima, tapi kan balik lagi kalau dikomunikasikan dengan baik gitu ya insya Allah maksudnya ya bisa menerima gitu kan. Gitu. Makanya balik lagi kuncinya adalah komunikasi gitu. Misalnya nih, berarti itu nggak masuk ya berarti ya ke kayak dia harus nggak ngerokok gitu kan? Nggak masuk. Nggak harus, cuman ya jujur aja gitu kan. Kalau gue harus nih ngerokok nih gitu kan. Nggak, maksudnya pasangannya aku harus ngerokok nih, aku ngilangin pusing aku, cuman jujur aja sama kamu gitu kan. Nggak apa-apa, it's okay. Aku aja ya. Iya, ya kalau misalkan buat ngerokok sih aku masih toleransi ya gitu. Minum tidak? Cuman kalau minum tidak. Karena kan maaf ya guys, ini tuh ada kendala sedikit gitu ya, karena kita belum punya folder ya, kita kan nggak ada rencana. Cuman ini mendadakan aja lah, mau bikin aja gitu. tapi mohon maaf ya, kan aku kan orangnya suka ngobrol gitu ya, jadi disambi gitu ya. Di sini mah santai, mobil sendiri sih. Mobil orang nggak boleh. Ini karena jalannya banyak batu-batunya ya. Bidru kita kan. Tuh. Jugi. Jadi nyanyi saya. Oke, siap. Berarti ya nggak toleransi lah untuk minum ya. Tapi sih menurut saya gitu kan, kayak Pras Teguh gitu kan, udah, maaf dah, membahas udah Pras Teguh gitu kan. Dia tetap minum di podcast itu minum, tapi dia sayang banget sama ibunya gitu. Sampai dia tuh kayak masih nyesal sampai sekarang melihatkan sayangnya kepada ibunya gitu kan. Kayak dia sekarang udah bikin masjid untuk ibunya. Luar biasa. Iya. Dari podcast sudah hampir terkumpul uangnya gitu kan. Ya
itulah kayak apa ya, ya sayang sama ibu, kan kriteria kamu tadi kan harus taat agama sama ini, walaupun dia minum tapi tetap gitu. Cuma kembali lagi kan orang yang ini mungkin dari 10% wanita pemikirannya begini gitu. Mungkin ada dari kalian itu yang kayak, oh iya kayak cewek gue nih gitu kan, ternyata treatnya begini. Dia bocorin rahasia cewek sebenarnya. Berterima kasihlah kalian kepada dia. Waduh. Oke. Nah, kalian tuh kan sering apa namanya ya? Sering marah-marah gitu, sering cerewet gitu. Terus lanjut dulu. Oke, bener kan? Nah, sebenarnya batas dari kalian bisa dibercandai itu apa sih gitu ya? Batas kalian itu bisa dibercandain gimana sih gitu? Yang bikin kalian itu sebenarnya ini gak bercanda loh gitu. Karena kita sebagai cowok itu kadang-kadang kayak jahlah gitu loh. Kamu sering menggampangkan gitu. Jahlah. Enggak, masih kayak lu diingetin juga kagak mau, sampai kepentok tadi kan. Nah, sampai kepentok tadi, kalau nggak kepentok orangnya kan jahlah, namanya ngeyul. Nah, ngeyel. Iya. Nah, sampai sebatas apa sih gitu yang kayak lu tuh nggak akan maafin gua gitu, kecuali tadi yang tercela itu ya, yang istilahnya bercanda lah, kayak yang ceweknya cantik nih, itu kan kalian kan bisa jadi alasan kayak ngambek seharian. Bisa jadi alasan ya, sebenarnya kalian nggak mau ngambek masalah itu, cuma bisa jadi alasan gitu ya. Karena kadang gini, kalau terlalu adem ayem itu kayak nggak enak gitu, nggak ada bumbu-bumbu. Tuh. Sebenarnya mereka nggak ada masalah. Mereka nggak ada masalah dengan hidup kita, cuman mau pengen ada sensasi biar kita tuh kayak nyesel lu kan. Karena perempuan itu kalau di sana tidak ada yang mau diduakan. Oke. Sama, pokoknya merasa dia tuh kayak Tuhan aja. Bukan merasa membuat dirinya menjadi Tuhan. Pokoknya intinya tidak mau diduakan. Bisa pasti merasakan itu. Pokoknya intinya tidak mau diduakan. Oke, tapi selama ini sih aku kayak tipe cewek dia ini selalu maafin sih. Apalagi kalau rahasia. Jurusku dipakai untuk merayunya, itu selalu berhasil. Next video nanti aku bocorin. Untuk tipe yang begini ya. Tipe yang lain-lain tidak berfungsi. Gitu. Oke. Betul. Next. Pokoknya lagi. Tapi dulu. Tapi nih ya, yang nggak tahu sih ya, maksudnya kan perempuan itu kan juga beda-beda ya. Ya. Kalau buat aku, semakin dia sensitif sama orang. Kalau aku ya, semakin dia sensitif sama orang, artinya dia semakin besar rasa sayang perempuan itu ke orang itu. Ya. Tapi kalau misalkan nggak marah, maksudnya biasa aja, nggak ada marah-marahnya, nggak ada, ya terserah dia mau ngelakuin apa kayak apa, itu tandanya nggak sayang tau. Ya. Balik lagi ke soal yang sayang ya. Ya, tapi gitu. Kalau apa namanya ya, kalau aku penawaran ayang mau. Gak apa-apa. Udah habis mau 3. ngobrol dulu gak apa-apa. Jadi kalau terlalu juga nggak baik gitu. Ya. Terlalu curiga, terlalu sayang gitu nggak boleh gitu kan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, itu dia intinya itu. Nah, tuh makanya kan sampai lupa aku nanya apa tadi. Kita udah di Ragunan nih. Iya. Apa? Tadi yang aku tanyain, Ayah udah masih ingat? Itu sampai batas mana? Batas mana? Kebercandaan itu. Oh ya. Enggak, ngambek ya. Ya, bisa kita toleran gitu.
ada sih, toleran aja semua, nanti juga baik sendiri. Kecuali kalau dia nggak balik sendiri ya, kamu harus hati-hati. Kalau dia nggak balik lagi, periksa handphonenya, kalau ada nama Gojek, tukang galon, konter HP, isi pulsa, hati-hati. Aduh. Kasih bercanda, kawan-kawan. Intermezzo aja. Sayang ya sayang aja. Menurutku malahan sayang itu, kamu itu cuman apa ya sayang? Kamu itu sebagai hasil dari sayangku kepada Tuhan. Hasilku sayang kepada Tuhan. Karena minta kamu pun, aku harus sayang sama Tuhan dulu. Ya Allah. Benar nggak? Jadi itu yang berlebihan tadi. Enak berlebihan sayang kepada Tuhan untuk menyayangimu. Aku nggak bawa agama niat bilang Tuhan ya. Kalau kamu Kristen kamu sayang Tuhanmu gitu kan untuk menyayangi pasanganmu, menurutku betul. Karena mereka lah yang mewujudkan sayangmu kepada pasanganmu. Tetap dijaga dengan cara meminta kepada Tuhan. Karena kembali lagi ke pasal 1, ketuhanan yang Maha Esa ya. Enggak ke pasangan yang Maha Esa, bukan. Bahaya itu, ke pasangan yang Maha Esa itu bahaya. Oke? Oke. Nanti kita next video kayaknya kita bakalan bahas cemburu. Oke? Kali ini mungkin sampai di sini dulu mungkin video curhatnya karena kita udah mau dekat nih. Dan sebenarnya saya mau ngejarin lagi nih ke sana, mana namanya? Mana? Ke tempat ibu. Oh, pemakaman Tanah Kusir. Tanah Kusir, kita mau next ke Tanah Kusir karena sekarang udah jam 4, kita nggak bisa lama-lama di sana. Dan ini saya harus fokus karena jalannya juga belok-belok. Next video kita bahas tentang cemburu. Oke, apa aja semua masalah cemburu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video sayang. Ya sayang? Iya sayang. Oke. Berarti Aduh. nanti nextnya lagi kamu coba diinin lagi. Mungkin sayangmu itu masih berbentuk cemburu ke aku ya. Iya ya. Karena jangan cemburu ke aku, cemburulah kepada Tuhan ya. Biar kamu selalu diarahkan Tuhan untuk pilihan yang terbaik. Oke, karena ada cemburu, lanjutannya next cemburu. Oke, dah, bye bye.